apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sama-sama ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang kembali kami rasakan dan Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai hati dan pikiran adik-adik yang di rumah, berkati mereka Tuhan di dalam pelajaran di sekolah mereka Tuhan. Dan jagalah mereka hati dan pikirannya di saat ibadah. Ya Tuhan, berkati juga kakak guru sekolah minggu yang sedang melayani mereka, kiranya Engkau yang memberkatinya. Ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Hanya ini doa anakmu, kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Ramayana Panjaitan, kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Yang semangat ya adik-adik. semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kakak akan membacakan pengumuman buat kita hari ini. Pengumuman yang pertama yang membawakan firman Tuhan bagi kita minggu ini adalah Kak Naomi Huta Barat. Yang kedua,
teman-teman kita sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 7 Februari sampai 13 Februari 2021. Yang pertama, Rosanti Gultom. Yang kedua, Arven Darel Sianturi. Yang ketiga, Alfiano Napitukulu. Yang keempat, Firmando Hasibuan. Pengumuman yang ketiga, minggu depan kita kembali lagi beribadah secara online melalui channel YouTube HKBP Sekolah Minggu HKBP Pendidikan jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Naomi Barat, kita angkat satu lagu pujian kita. Kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang di rumah. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka ya Bapa. Engkau yang menyiapkan hati mereka Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk semua orang tua anak murid kami ya Bapa, yang biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberkati mereka ya Bapa dengan rezeki dan panjang umur. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan kami guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk penyebar firman Tuhan ya Bapa, agar adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dapat senantiasa bertekun di dalam nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita untuk pagi hari ini di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Kakak bantu dari sini ya adik-adik. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan kita. Adik-adik semuanya sudah membaca di rumah ya. Nah, kakak punya satu cerita di sini. Pada suatu hari, ada seorang pria berjalan-jalan di kota Yeriko. Pada saat dia sedang berjalan-jalan, ia dihadang oleh beberapa perampok yang mengambil semua milik kepunyaannya dan juga melukainya, sampai pemuda itu terbaring pingsan di kota Yeriko. Tetapi tidak ada yang menolongnya, adik-adik. Nah, beberapa saat kemudian datanglah seorang bapak-bapak berlalu dari jalan itu, lalu hanya melihatnya saja. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada segerombolan pemuda lewat dan melihat pemuda itu terbaring lemah, tapi lalu begitu saja tidak menolongnya. Tapi beberapa saat kemudian ada seorang Samaria yang melihat pemuda itu sedang terbaring lemah di tepi jalan Yeriko, tetapi dia menolongnya. Dia membawanya, memberikan minum, dan membawanya di keledai tunggakannya, dan membawanya kembali ke rumah. Ia mengobatinya, ia memberikan pertolongan. Dari cerita tersebut yang ada di firman Tuhan, di sini ingin menyampaikan bahwasanya siapapun dia, kita harus mau menolongnya. Baik itu anak-anak, orang dewasa, kita harus menolong tanpa memandang siapa yang mau menolongnya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami situasi tersebut? Pada saat adik mengalami kesusahan atau temannya yang mengalami kesusahan, adik-adik pernah menolong atau tidak? Misalnya nih, pada saat di sekolah temannya lagi nggak bawa pulpen, pernah. Padahal adik-adik semua punya pulpen 2. Nah, pada saat itu adik menolong atau tidak? Nah, yang contoh selanjutnya lagi, pada saat adik-adik jalan bersama dengan orang tua, tiba-tiba ada pengemis yang minta-minta di tengah jalan. Banyak itu ya adik-adik, misalnya di lampu merah. Pasti nanti kalau misalnya adik-adik di jalan, pasti ada yang ibu-ibu itu minta atau adik-adik minta, bagi 2.000-nya kak, bagi 1.000-nya kak. Nah, adik-adik pernah memberi atau tidak? Kakak harap semuanya adik-adik sekolah minggu mau memberi ya, dan mau menolong. Karena Tuhan Yesus itu memberikan kasih kepada kita. Jadi sudah tugas kita untuk memberikan kasih terhadap sesama kita. Jangan hanya mau diberi tetapi tidak mau memberi. Kasih itu tidak memandang siapapun. Mau yang kecil, mau yang besar, harus memberikan kasih. Begitu juga untuk pada orang tua. Orang tua lagi capek di rumah untuk membersihkan rumah, adik-adik mau membantunya. Itu bagian dari kasih. Nah, dari cerita yang tadi adik-adik, kembali lagi kita cerita yang tadi, dari ketiga orang tadi, bapak-bapak, sekelompok pemuda, dan orang Samaria, manakah yang menunjukkan kasih? Yang pertama, bapak-bapak itu melihatnya lalu pergi. Yang kedua, pemuda itu tadi melihatnya juga lalu pergi. Tetapi orang yang ketiga melihat dan membantunya. Nah, dari contoh ketiga ini, orang ketiga itulah yang memberikan kasih, yang dimana dia membantu, dia merawatnya.
Jadi siapapun kita, bila kita melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita harus bantu. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita bernyanyi Kasih Yesus, indah indah oh indah, dengan penuh sukacita ya. Ini untuk menutup persembahan ya, Dik. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indahnya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indahnya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita menutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada saat hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan membimbing kami. Biarlah firman Tuhan-Mu Tuhan tumbuh dalam hati kami Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu. Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan untuk situasi pada saat hari ini ya Bapa, ya di mana corona masih ada ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami ingin berdoa supaya corona cepat berlalu dan kami bisa kembali beribadah di gereja Tuhan dengan penuh sukacita. Kami manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Tuhan Engkau hapuskan dosa kami Tuhan, agar kami semakin layak disebut dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.